Selamat pagi, Pak dan teman-teman. Di sini saya, Ayu Ningrum, akan menjelaskan terkait materi aspek keperilakuan perencanaan laba dan penganggaran. Silakan disimak. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan bahas terkait definisi perencanaan laba dan penganggaran. Tapi sebelum itu kita bahas dulu nih terkait anggaran itu sendiri. Nah, anggaran sendiri merupakan satuan kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang dihitung dalam satuan moneter atau satuan lainnya dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, dari anggaran ini kemudian kita masuk ke dalam perencanaan laba, di mana perencanaan laba dapat didefinisikan sebagai himpunan langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan untuk mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Berarti berkaitan ya, perencanaan laba ini ternyata ada perlu dilakukannya anggaran dulu baru bisa dilakukan perencanaan laba. Begitupun dengan penganggaran, di mana penganggaran sendiri adalah proses penyusunan anggaran yang dilalui atau dimulai dengan pembuatan panitia, pengumpulan dan pengikhtisaran data, penyajian rencana kerja secara fisik dan keuangan tiap-tiap seksi, bagian, divisi, menyeluruh, merevisi dan sebagainya. Berarti penganggaran ini juga terwujud ketika sudah dilakukannya anggaran. Baik teman-teman, berikutnya kita akan bahas manfaat perencanaan laba dan penganggaran. Sebagai alat pedoman kerja di sini dimaksudkan bahwa anggaran itu berfungsi sebagai pedoman kerja yang memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan yang hendak dilaksanakan. Dan yang kedua, sebagai alat koordinasi kerja, berarti dengan adanya anggaran ini semua bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan itu bisa nih terkoordinir pekerjaan-pekerjaannya sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Kemudian yang ketiga, sebagai alat pengawasan atau pengendalian, di mana anggaran ini berfungsi sebagai tolak ukur di masa yang akan mendatang untuk kemudian memperhatikan nih apakah setiap pekerjaan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan atau belum. Baik, berikutnya kita bahas terkait hubungan perencanaan laba dan penganggaran di dalam akuntansi, di mana antara anggaran dan akuntansi sendiri ternyata mempunyai hubungan yang erat, satu sama lain itu saling membutuhkan. Karena akuntansi sendiri itu menghasilkan sebuah data-data historis yang dimana membantu dalam pembuatan estimasi-estimasi atau perkiraan yang ada di dalam anggaran itu sendiri. Dan juga di dalam akuntansi itu ada kemudian pencatatan yang sistematis yang dilakukan, yang dimana itu membantu dalam penyusunan anggaran. Berarti antara akuntansi dan anggaran ini harus saling terikat, dimana anggaran ini bisa terwujud ketika ada pencatatan terkait akuntansi itu sendiri. Dalam perencanaan laba dan penganggaran, atau kita singkat aja nih, anggaran itu punya 6 tujuan, di mana anggaran yang pertama merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Kemudian yang kedua, anggaran ini merupakan cetak biru suatu perusahaan untuk bertindak dalam menentukan tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga, anggaran bertindak sebagai alat komunikasi karena memang menghubungkan beragam departemen dan divisi. Kemudian yang keempat, dengan menetapkan tujuan dalam kriteria kinerja, anggaran itu berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi aktual yang dapat dibandingkan. Kemudian yang kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang yang menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kemudian berikutnya, anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi baik manajer, karyawan, dan selainnya. Berikutnya kita akan membahas terkait tahapan dalam perencanaan anggaran. Perlu menetapkan tujuan dulu agar kemudian sasaran yang hendak dicapai atau goalsnya perusahaan itu bisa kemudian dijalankan kiat-kiat sebelumnya, implementasi yang sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Nah, dari situ baru nih bisa sebagai perencanaan untuk nanti sampai kepada tahap goals yang diharapkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah tahap evaluasi dan pengawasan kerja. Demikian penjelasan saya terkait aspek keperilakuan dalam perencanaan laba dan penganggaran. Semoga bisa diikuti dengan baik. Terima kasih.